Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang materi pertama, video pertama dalam materi kali ini, itu tentang Mendeley Reference Manager. Tadi sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan pengantar, bahwa dalam pelatihan ini kita akan membahas, kami akan memberikan materi itu dalam bentuk video tutorial sebanyak 10 ya, dari Mendeley Reference, Mendeley Site, desktop, kemudian citation plugin, private group, CSL editor, installation guide, information for publisher, citation guide, dan web importer. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mulai membahas pengantarnya tentang Mendeley Reference ini, yang terdiri dari 9 bahasan yang akan kita pelajari. Namun untuk menyamakan persepsi, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah menyamakan persepsi versi Mendeley yang kita gunakan. Jadi di sini versi Mendeley yang saya gunakan itu dari di sini saya lihat versinya, kita lihat bareng-bareng Bapak Ibu. Dari tombol help ini, kemudian di sini ada check for update, kita cek now. Di sini akan menampilkan versi Mendeley yang saya gunakan ya. Ini hampir mendekati versi terakhir, yaitu versi 1198. Dimana pada versi ini itu Mendeley sudah tidak menampilkan pencarian otomatis yang ada pada Mendeley ini. Versi di bawahnya ini itu masih menampilkan secara otomatis pencarian literatur dari Mendeley desktop. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, sebentar saya akan tunjukkan sekaligus menjawab pertanyaan tadi sore itu mengenai tata cara pencarian literatur di Mendeley, yang nantinya secara otomatis kita akan masukkan ke Mendeley desktop kita. Namun sebelum sampai ke sana, sebagaimana kesepakatan kita tadi, saya akan menerangkan 9 langkah ini yang nantinya menjadi dasar pengetahuan kita dalam penggunaan Mendeley sebagai aplikasi reference yang dapat kita gunakan. Baiklah, Ibu. Di sini hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang library Mendeley kita. Jadi jika kita membuka Mendeley seperti ini, inilah contoh library yang ada pada Mendeley ini ya. Library Mendeley ini intinya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti di sini sudah saya buatkan manual booknya, itu Mendeley-nya ini, Mendeley Library ini nanti juga akan Bapak Ibu akan dapatkan secara gratis. Ini ya Bapak Ibu, Mendeley Library itu seperti ini penjelasannya. Ini ya, Mendeley Library itu dia merupakan aplikasi referen yang bebas dan gratis berbasis website dan desktop ya Bapak Ibu. Jadi Mendeley ini terbagi dua, ada versi webnya, ada pula versi desktopnya. Versi web itu adalah merupakan versi yang kita gunakan apabila kita tidak membawa laptop dan tidak membawa perangkat komputer kita dan akan menggunakannya di tempat lain. Masih bisa menggunakan referensi kita dengan catatan kita mempunyai account ya. Jadi di sini Mendeley Reference ada dua bentuknya, free web dan desktop. Yang biasa digunakan untuk menggunakan referensi itu biasa versi desktopnya.
Jadi versi online-nya itu adalah untuk menampung referensi-referensi yang akan kita gunakan. Kemudian dari situ, dari reference library ini, sepertinya di sini dia dapat menyimpan, ya, mengorganize, melakukan penambahan perubahan, mencari, kemudian menyisipkan reference, coba ya, saya sesuaikan supaya sekali tarik. Ini di sini menyisipkan reference, kemudian bibliografi, kemudian membaca dokumen, memberikan highlight, nanti kita praktekkan pada dokumennya, kemudian anonim catatan pada PDF tersebut, kemudian bisa berkolaborasi dan sharing reference. Jadi dari library Mendeley ini, semua yang dikatakan secara teoritis ini dapat kita lakukan. Nah, dari tampilan Mendeley yang pertama ini lah, ini. Di sini tadi misalnya store, organize, dan search ini sepertinya contohnya di sini. Ini adalah contoh-contoh database yang sudah semua dokumennya yang saya simpan, yang pernah saya gunakan sendiri dalam penulisan artikel, baik artikel sendiri maupun artikel kawan-kawan yang minta tolong untuk dibantu. Saya gunakan di sini referensinya. Ya. Ini ada sekitar berapa ribu ya, kurang tahu juga nih. Inilah contoh-contohnya dokumen yang pernah saya jadikan referensi untuk daftar pustaka dalam penulisan artikel tersebut. Ini banyak ya contohnya. Kemudian di sini dia dapat organize, itu artinya kita dapat melakukan perubahan tersebut. Nanti secara detail kita akan bahas pada berikutnya, tapi secara umum misalnya di sini kan ada tulisan Cina ya, seperti ini. Kita kan tidak ngerti apa yang tulisan Cinanya, maka kita dapat melakukan perubahan tersebut dengan cara melakukan manipulasi data dengan mengenakan perubahan pada metadata. Nah, sementara di sini kan ini kita kan tidak tahu apa artinya. Nah, maka dari itu kita dapat melakukan perubahan tersebut. Jadi ini dokumennya ada pada file lain yang belum terimport ya. Sebentar kita akan lihat lebih rinci. Kemudian di sini misalnya ini file yang akan kita lakukan metadata yang kita akan rubah. Kemudian kita lakukan seperti ini contohnya yang ada filenya. Ini contoh-contoh file yang dapat dilakukan perubahan metadata. Misalnya ini contohnya kita akan lihat dia diambil dari jurnal mana, belum katakan dari jurnal mana dan belum memiliki abstrak. Itu di sini kita klik 2 kali, maka akan tampil dokumennya. Jadi file yang ini sekarang itu seperti ini dokumen file aslinya, file PDF-nya. Ini judulnya kita samakan dulu. Ya, sudah sama. Ternyata ini Stewart Marshall ini bukan judulnya, saja hapus. Maka inilah judul yang benarnya. Kemudian di sini penulisnya itu ternyata si Stewart Marshall ya. Ini kita blok, kemudian kita copy, kita pindahkan ke
author ini, yang ini dihapus, ini di paste, kita beri koma, kemudian Walt Tyler ini kita blok lagi, kemudian kita copy, kita masukkan ke sini ya, Ctrl V, nah kita ada koma ini, kita koma ya, Walt Tyler. Nah kemudian sekarang jurnalnya, ini jurnalnya dia berasal dari Jurnal International Journal of Education. Ini kita blok, kemudian kita copy, kita masuk ke sini ya, kita paste. Nah terus tahunnya ternyata 2015 ya, volume 11 isu 1, jumlah halamannya itu ada 2 lembar. Ini ada halaman 2 sampai 3. Kemudian nanti jika kita akan menambahkan abstraknya untuk melengkapi metadatanya, bisa kita lakukan dengan cara mengcopy abstrak yang ada ini. Kita beranggapan ini abstraknya, abstrak ini saya blok, kemudian kita copy, pastekan di sini ya, kita paste ya. Kan setelah itu selesai author keywordnya, misalnya kita ambil saja yang contoh ya, contohnya ini IT police dan IT, kita copy, masukkan ke sini, paste. Ini yang kita ambil IT training, itu ya contohnya, contoh doang. Jadi semua di sini dapat diambil ya. Alamat URL-nya ini kemarin, alamatnya ini alamatnya itu, oh ini alamatnya bisa kita copy untuk melengkapi metadatanya. Kita copy, masukkan ke sini ya Bapak Ibu, di Ctrl V. Anggaplah sudah selesai tata cara perubahan metadata. Di sini Bapak Ibu tidak perlu lakukan penyimpanan, karena secara otomatis Mendeley akan menyimpan setiap perubahan perpindahan mouse. Bisa lihat di sini tadi mouse-nya pindahkan aja ke bawah, itu otomatis sudah dilakukan penyimpanan oleh si Mendeley. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing apakah nanti tersimpan atau tidak. Yang jelas setiap terjadi perpindahan mouse dari sumber ke tempat lain, itu otomatis akan menyimpan perubahannya ya. Ini tadi contohnya organize ya, search ini mencari. Jadi di sini sekarang Bapak Ibu nanti di sini dapat melakukan pencarian secara otomatis pada database tabel yang sudah ada ya. Ini pencarian secara lokal dari referensi Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah simpan di database Mendeley-nya. Contohnya sekarang saya akan mencari bahasan tentang COVID. Nah, COVID ini, item COVID ini yang ditampilkan itu akan menampilkan kurang lebih berapa ya, banyak juga ya. Ini ya, semua referensi Bapak Ibu nanti yang mengandung kata COVID akan ditampilkan oleh si Mendeley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itulah toh. Inilah. Ini kan pencarian yang secara lokal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa mencari artikelnya secara lokal di kolom search ini ya. Kemudian di sini ada kolom insert reference and bibliography into your Microsoft Word ya, using Mendeley site. Nah, di sini katakan dapat diselipkan referensi dan bibliografi ke dalam Microsoft Word dokumen menggunakan Mendeley site. Nah, contohnya ini contohnya. Di sini contohnya ini ya. Misalnya di sini ya Bapak Ibu, di sini saya akan contohkan ya. Di sini kita akan menyelipkan sebuah referensi. Jadi caranya itu
masuk di Mendeley reference, di icon Mendeley yang sudah terinstall. Kemudian kita pilih insert or edit citation ya. Di sini kan insert ya. Tadi dikatakan di sini, Bapak Ibu di sini bisa menyisipkan ya, insertnya ini menyisipkan ke dalam reference. Ya di sini kita pilih Mendeley insert or edit citation, diklik ya. Nah, inilah tampilannya nanti jika kita akan memasukkan referensi tersebut. Di sini perlu kita ketahui bersama, jika akan memasukkan sumbernya harus sudah tersimpan dokumentasinya di Mendeley kita. Tinggal kita pilih go to Mendeley, maka Mendeley akan mengarahkan kita ke database desktop kita untuk memilih mana file yang akan kita citasi. Misalnya kita pilih ini ya, contohnya setelah kita pilih filenya jangan lupa diklik cite ya, ini cite. Cite ini artinya penulis akan mensitasi dokumen ini. Kita mengklik cite, maka tunggu ya. Nah, ini kan akan tampil loh, ini salah tempat. Salah. Tadi dia. Nah, ya. Misalnya di sini ya. Tadi itu kita pilih Mendeley. Jadi tempatkan kursor di mana kita akan meletakkan sumber referensi. Mendeley site, terus insert or edit a citation, kita pilih go to Mendeley, kemudian kita pilih file yang akan dijadikan referensi untuk disitasi, pilih cite. Maka secara otomatis akan menampilkan sumbernya di Microsoft kita. Ciri-cirinya itu apabila diklik kalimat tersebut, maka dia akan hitam ya, akan terblok seperti ini. Bedakan dengan ini. Ini artinya kata-kata ini merupakan citasi yang ada dari Mendeley. Contohnya ya, ini contoh kata-kata yang kita citasi. Menggunakan referensi lain pun itu menggunakan misalnya Zotero, EndNote dan sebagainya. Jika kita menggunakan citasi, mengambil data dari database referensi, itu pasti akan kita punya blog. Nah, ini contohnya. Ini ya, sekarang ini artinya penulis sudah melakukan citasi dari sumbernya yang dengan tahun 2017. Penulisnya ini kan contohnya kan InDiploma. Kita kan tidak tahu apa ini diploma. Nah, untuk mengetahui ini kita bisa lakukan contohnya di sini saya akan gunakan ya tampilan lengkapnya. Misalnya gini, daftar pustaka ya, pustaka. Nah, di sini kita akan lihat ini diploma 2017 kan kita tidak ngerti apa maknanya. Untuk mengetahuinya itu maka bisa kita klik lagi icon Mendeley, kemudian insert bibliografi ya. Sini saya katakan lagi tadi kan, ini kan toh, ini insert reference sudah dilakukan. Sekarang kita insert bibliografi di sini. Di sini ya, insert ya, ini bibliografi. Maka dia akan menampilkan ya, ini menampilkan data lengkapnya apa itu diploma 2017. Jadi ini artinya diploma ini singkatan nama penulisnya, ini tahun terbitnya, tahun 2017 ya. Ini lebih lengkapnya, ini dia punya judul ya, judul Computer Network for beginners, ini bla bla bla. Diakses dari
Ini ya, halaman ini. Tadi ada pertanyaan, misalnya kita akan mengetahui ini barang diakses tanggal berapa ya, kita bisa lakukan perubahan pada metadata. Cara melakukan perubahan tersebut, kita masuk pada Mendeley. Kemudian tadi di sini kan, di sini kita pilih ke filenya. Kemudian di sini kita ini kan jurnal artikel tipenya. Tapi karena ada di sini alamatnya yang menunjukkan bahwa ini diakses dari website, maka di sini kita ganti tipenya yang sekarang menjadi website page, sehingga nantinya akan menampilkan data tanggal berapa kita mengakses website tersebut. Contohnya 24 Juli 2021 ya. Tadi sudah kita uji coba tadi secara langsung. Apabila kita menuliskan data aksesnya tapi tidak menuliskan dalam websitenya, maka tidak akan tampil data aksesnya. Sekarang kedua hal ini harus ada, data aksesnya serta URL-nya harus ada untuk menampilkan datanya. Nah, setelah itu kita pindah ke Microsoft Word-nya. Kemudian kita lakukan refresh dengan cara Mendeley refresh citation. Ingat ya, tolong perhatikan Bapak Ibu, di sini belum ada tanggal aksesnya kan? Ini belum ada tanggal aksesnya, tanggal berapa kita akses ya? Karena belum kita lakukan refresh citation dari perubahan metadata yang kita lakukan. Sekarang kita refresh dia, maka akan terjadi perubahan. Di sini dikatakan judulnya tetap, tahunnya tetap, ini penulisnya tetap, judul tahunnya tetap, judulnya tetap. Di sini ada penambahan informasi bahwa ini diakses pada tanggal 24 Juli 2021 dari halaman website ini ya. Ini tadi keterangannya maksudnya. Ini kan tentang ini bibliografi. Paham ya sampai sini? Berikutnya tadi hal lainnya itu di Mendeley ini, Bapak Ibu dapat melakukan pembacaan data ya. Jadi file PDF yang masuk di sini itu Bapak Ibu bisa lakukan pembacaan data. Misalnya kan, misalnya yang itu. Ini misalnya data ini ya, kita mau baca datanya. Datanya kita baca ya, kita Bapak Ibu tinggal klik 2 kali. Ini diklik 2 kali ini ya tadi. Ini tadi sudah ini ya. Di sini Bapak Ibu kan dapat melakukan pembacaan data ya, dapat membaca file PDF-nya jika sudah masuk di database-nya. Di sini dibaca dan kelebihan nilainya Bapak Ibu dapat melakukan pemberian tanda. Misalnya di sini pada artikel ini Bapak Ibu akan menandai kira-kira mana kata-kata yang akan disitas ya, contohnya. Misalnya ini contohnya. Ini contohnya. Di sini bisa kita blok ini toh, dan kita blok misalnya sampai di ini contohnya. Kemudian kita highlight. Kita highlight dia dengan warnanya, kita highlight dengan warnanya. Jadi nanti di sini kita bisa beri tanda bahwa inilah kata-kata yang akan kita sitasi. Jadi kita pilih warnanya, warna apa yang kita inginkan, misalnya warna kuning, kemudian kita highlight. Dan kita blok begini, kita highlight. Tandakan bahwa sekarang tandanya bahwa kita bisa membaca, memberikan warna mana saja kata-kata yang akan kita sitasi. Misalnya kan ini contohnya, tiba-tiba lagi kita akan mensitasi lagi. Ini contohnya, ini kita blok kata-kata ini yang akan disitasi.
sampai di ya ini contohnya. Kemudian kita highlight dengan warna lain, misalnya kita ingin warna biru, tidak masalah, kita highlight teks. Nah, jadi ada warna biru ya. Nah, setelah itu karena ini kita penulis sudah baca artikelnya dan akan mensitasinya, ini yang sudah disitasi kita tinggal blok, kemudian diedit, copy ya, di copy, masukkan ke Microsoft Word-nya. Di sini contohnya, ini contoh doang ya. Ini contoh doang. Kita paste. Edit, klik kanan, paste spesial. Ini karena ini ya. Kalau pilih HTML kan nanti ini kita pilih format. Nah, tampilkan apa tadi yang ada di oh bukan ini tampil beda. Oke. Oh, salah. Ini ya, kita masuk di Mendeley. Kemudian yang ini kita klik kanan. Ini ya, ini kan dalam posisi sekarang ini dia masih terblok ya. Kita kembalikan ke posisi normal itu, terblok ya. Select test. Nah, ini sekarang kita blok dalam posisi select test ini, kita select test, kita edit, copy ya, kita copy, kita masuk ke Microsoft Word-nya, kita paste. Maaf, tidak kelihatan tadi. Kita klik kanan, paste. Nah, inilah contoh-contohnya. Tadi kita penulis ambil data ya di Mendeley, kemudian kita citasi lagi. Di sini in Mendeley, kita masuk ke Mendeley, kemudian pilih insert or edit citation. Karena sumbernya sama, kita go to Mendeley untuk meyakinkan ini kita di sumbernya. Ini ya, oh editorial line ya, ini sumbernya di sini, berarti yang ini. Tadi ini filenya yang ini ya. Ini filenya tadi itu editorial. Ini editorial tadi itu mana ya? Lupa pula. Cari. Ini ya. Ini kan. Ini contohnya, kita ambil baru kita cite. Nah, maka akan menampilkan ya, ini penulisnya Stewart tahun 2015. Nah, di sini akan tambah secara otomatis ya, Bapak Ibu. Di sini tampil Stewart Marshall, WT ini penulis keduanya yang disingkat. Diambil judulnya itu editorial ICT bla bla bla. Kemudian diakses dari halaman ini. Benarkan tanggal aksesnya, karena pada metadatanya itu tadi di sini belum dituliskan tanggal berapa kita akses. Nah, ini sekarang tipenya, ini tipe jurnal artikel ya. Jurnal artikel itu tidak menunjukkan tanggal aksesnya. Yang biasa menunjukkan tanggal aksesnya jika kita menggunakan website. Karena ini artikel murni, maka tidak menampilkan tanggal aksesnya ya, Bapak Ibu. Sampai di sini dua ya, tadi sudah selesai kita bahas itu tentang highlight. Nah, sekarang tentang memberikan catatan pada website tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu, tadi kan di sini ya, apa yang sudah kita blok ini, kita penulis diberikan kesempatan oleh Mendeley untuk memberikan catatan tambahan. Misalnya begini, kita blok semuanya ini, kemudian klik kanan, pilih add note, artinya tambahkan catatan pada artikel tersebut. Misalnya ini contohnya,
Ini karena akun saya, maka tampil foto saya karena akun saya yang menandakan bahwa yang memberikan catatan ini adalah pemilik akun. Misalnya ini adalah ilmu, ini adalah catatan yang dijadikan referensi pada artikel sebab berkaitan dengan judul. Contohnya setelah itu kita keluar. Besok kita gunakan lagi file ini, maka akan otomatis muncul ya catatannya, ada keterangannya bahwa misalnya ini kan contohnya otomatis tampil kan catatannya. Kita pindah ke sini tampil lagi, kita kasih catatan bisa. Ini kan ini contohnya, kita kasih catatan boleh. Nah, kasih catatan ini blended learning ini sebagai panduan yang disitasi. Sudah kan? Berarti sekarang apa yang kita blok ini yang kita sitasi sudah ada keterangannya kan? Kita mengambil ini karena ada keterangannya pula. Nah ini kan berarti sudah selesai pembahasan ini ya. Nah sekarang kolaborasi. Setiap penulis di sini di Mendeley juga dapat dilakukan kolaborasi. Nah, pembahasan lebih rinci mengenai kolaborasi nanti itu kita akan bahas lebih detail di pembahasan private group ya. Jadi kali ini saya tidak akan memberikan penjelasan secara mendetail karena intinya sekarang itu Bapak Ibu saya ingin membahas materi utama kita pada pertemuan kali ini itu tentang apa sih Mendeley reference tersebut. Nah seperti ini. Ini fitur-fiturnya sudah tadi ada beberapa yang saya jelaskan dengan contoh-contohnya. Sekarang kita masuk pada tampilannya. Nah, inilah tampilan dari Mendeley ya. Sepertinya tampilan Mendeley. Ini contohnya tampilan dasarnya Bapak Ibu. Nah, ini di sini itu ada berdasarkan gambar ini ada 10 informasi kan. Nah ini misalnya yang nomor 1 di sini tata cara melakukan penambahan referensi. Yang kita tambah itu apakah file, folder atau manual. Watch folder ini melihat yang ada ya di folder tersebut. Jadi intinya itu untuk menambah itu ada tiga langkah ya, menambah file, folder atau manual. Itu di pertama. Kemudian yang berikutnya all reference. Di sini all reference artinya di sini jika all reference artinya menampilkan seluruh referensi yang ada. Jika Bapak Ibu memiliki folder tertentu, jika ini diklik ini maka hanya menampilkan di folder IoT ini dia hanya menampilkan folder ini ya. Ini isinya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti hanya 8 file referensi dalam folder ini. Kemudian jika all dokumen itu seluruh ya, banyak di sini ada ribuan kalau salin ratusan lah. Itu all reference. Kemudian smart collection. Nah, di sini smart collection ini artinya Bapak Ibu dapat menggunakan secara otomatis pengorganisasian file yang ada pada smart collection ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti jadinya ini smart collection itu menampilkan informasi yang lengkap tentang referensi yang ada. Kemudian custom ini collection ini artinya Bapak Ibu nantinya bisa melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan pada referensi yang ini, pada referensi yang ada di Mendeley ini.
Nah, private group ini ada bahasan sendirinya, public group juga ada bahasan sendirinya. Nanti ini pada pembahasan grup nanti kita bahas. Kemudian searching tadi kan sudah gitu toh. Ini mencari di sini ada dua informasi. Pertama, kita mencari di lokal database kita, atau kita mencari referensi di website yang akan kita masukkan ke Mendeley kita. Baiklah, sekarang ini saya akan memberikan informasi yang kedua, sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana caranya kita mencari referensi di Mendeley yang ada di internet. Kita masukkan ke account kita agar dapat digunakan di Mendeley Desktop. Baiklah, saya akan praktekkan. Pertama itu karena saya menggunakan Mendeley versi baru ya, agak baru, hampir terbaru, maka Mendeley tidak lagi menampilkan pencarian sumber referensi langsung dari Mendeley Desktop. Nah, untuk melakukan pencarian tersebut, penulis harus masuk ke website Mendeley, masuk ke mendeley.com ya, masuk ke sini ke mendeley.com. Nah, kita enter. Di sini ini mendeley.com. Di sini karena saya sudah login account saya, maka ini tampilannya Bapak Ibu. Sekarang coba contohnya saya keluar. Jika Bapak Ibu belum login pada akunnya itu, maka nanti tampilannya sepertinya Bapak Ibu. Kita user akan melakukan pencarian referensi di Mendeley ya, dengan menggunakan referensi. Sebenarnya di sini bisa kita lakukan secara langsung, tapi nantinya tidak bisa dihubungkan dengan akun kita. Makanya jika akan melakukan pencarian artikel di Mendeley itu, disarankan agar login di akunnya. Bisa saja kita mencari sekarang di sini Bapak Ibu, tapi nanti kan tidak ada gunanya. Kurang berguna lah. Karena artikel yang kita dapat tersebut tidak dapat langsung dikoneksikan dengan akun kita, sehingga kita bekerja 2 kali. Maka disarankan kita login sign in. Saya sudah punya akun di Mendeley. Saya login ya sebagai Sulfikar Salu. Ini akun yang saya gunakan, kemudian saya sign in. Setelah itu nanti maka tampilannya berubah kan seperti tadi semula ya. Kan sekarang misalnya saya mencari sekarang artikel contohnya yang unik, janda kembang ya. Apakah ada artikel janda kembang di Mendeley? Mari kita uji coba searching. Ternyata ada satu buah artikel yang berkaitan dengan janda kembang. Ini contohnya, artinya sekarang artikel ini belum ada janda kembang. belum ada ya di referensi kita. Itu ciri-cirinya, ini yang munculnya tandanya add to library. Artinya Mendeley memberikan kesempatan kepada kita untuk langsung memasukkan artikel ini ke referensi kita, ke database kita. Jika Bapak Ibu setuju, kita langsung add library, add to library. Add ya, perhatikan ya, ini add to library. Setelah itu, setelah tampilannya berubah menjadi view in library, artinya artikel ini, janda kembang ini sudah masuk ke akun kita di library kita yang online nih, versi online ini. Kemudian jika kita akan melihat file PDF-nya, bisa lihat view PDF. Ya. Inilah file janda kembang dari artikel yang disediakan oleh Mendeley yang ada. Ternyata cuma ada satu file janda kembang ini. Di sini kita masukkan di sini terus latihan ya. Ini
artikelnya saya beri judul janda kembang, ya. Save, ya. Maka Bapak Ibu sekarang memiliki 2 sumber. Sudah masuk database-nya di library-nya, dan Bapak Ibu juga sudah punya referensi PDF-nya. Sekarang kita lihat di library online-nya, apakah janda kembang ini sudah masuk di artikel kita, ya. Kita masuk di library kita online-nya, kita di sini kita tes, ya. Nah, ini kan library-nya janda kembang, ya, library online, ya. Dia sementara sinkronisasi, kemudian kita tes cari, ya, pilih cari. Kita akan cari artikel yang baru saja kita masukkan ke library online kita, ini, ya. Dia masih sinkronisasi, dia gabungkan seluruh referensi yang ada kan. Setelah itu kan tampil di sini, kita tulis janda kembang, searching. Kok anda ditemukan? Saya tulis kapan? Janda aja, searching, kita janda kembang, searching. Ini tadi tunggu, saya ulangi. Tadi kita ulang, ya. Ini sudah view library. Di view dulu agar dia sinkronisasi supaya dapat tampil, ya. Sinkronis baru tadi selesai. Sekarang kita tes cari di sini janda. Ini ada apa yang janda kembang ini? Biasanya marah pula janda kembangnya. Ini ternyata judulnya salah pula. Representasi perempuan. Intinya kan kita masuk di sini, ini kita paste. Nah, kan ini kan tadi. Di sini kita bisa klik 2 kali. Di sini kan terus di sini bisa nanti kita lihat apakah ada tulisan janda kembang, ya. Ini sudah kita masukkan. Sudah masuk, ya, Bapak Ibu. Karena sudah masuk itu, sekarang kita lihat di database desktop kita. Database desktop kita ini apakah sudah ada tadi artikel yang temanya terkait janda kembang, ya. Tadi kita paste dia punya judul di sini. Belum ada kan? Karena belum ada, karena kita belum melakukan sinkronisasi file dari desktop ke online tersebut, ke versi online-nya kita sinkronisasi. Ini prosesnya butuh waktu, ini, ya. Ini tergantung kecepatan internet sih. Saya gunakan tethering dari HP murahan. Dia sementara bekerja, tetheringnya sementara berlangsung. Tethering sementara berlangsung. Sinkronisasi sementara berlangsung, ya. Selesai. Setelah itu, setelah selesai, ke langkah berikutnya kita akan uji coba apakah judul tadi yang ada janda kembangnya muncul kan? Di sini
Ini sekarang sudah muncul artikel yang memiliki tema janda kembang di database desktop kita ya, sudah ada. Ini tempatnya di sini, ini ya. Nah, sekarang kita coba citasi ya, kita coba citasi. Kita masuk di artikel kita ini, di sini contohnya sekarang ini ya, contoh yang tadi kita kembali ke atas untuk lihat contohnya aja ini ya. Ini artikel yang disitasi janda kembang ya. Nah, di sini kita masuk ke Mendeley and insert or edit citation. Kemudian kita go to Mendeley. Nah, karena kerepotan tadi, kita tulis di sini judulnya. Dapat ini representasi perempuan dalam bla bla bla. Kita cite. Maka dia akan menampilkan datanya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini datanya ini tulisannya ditulis Vidiari IS tahun 2012, judulnya bla bla bla. Ini kan dia punya judul representasi perempuan dalam kolom humor di Si Valui Banjarmasin Post. Dari informasi halaman 47 isu pertama ini doinya ya. Ini jadi tadi secara lengkap sudah terjawabkan tadi pertanyaannya yang tadi Bapak tadi siang yang saya dilupakan itu. Ternyata memang terbukti versi baru ini tidak tersedia lagi pencarian otomatis dari Mendeley versinya. Sudah. Nah, sekarang saya sampai di sini. Kita sudah selesai secara singkat. Saya sudah secara singkat memberikan pengantar tentang materi pertama ya, action panel ini ya tadi di sini action panelnya. Kita hapus ini ya tadi yang saya singkat. Di sini bikin folder. Ada nanti foldernya, di sini foldernya. Ini contoh pemilihan, saya akan tampilkan misalnya autornya, ini kan tampil semua autornya kok, ini kita tampilkan. Kemudian misalnya saya mau tampilkan filter by publikasi, bisa tampilkan juga ini berdasarkan publikasi, gitu ya. Di sini ini contoh yang di tengah ini adalah menu utama file ya Bapak Ibu. Di sini sebelah kanan ini tempat melakukan pengeditan metadata. Tadi sudah cukup agak tadi siang saya jelaskan agak lumayan lengkap. Ini nama foldernya. Untuk grup nanti ada pembahasan khusus tentang hal tersebut karena kita perlu berintegrasi dengan user lain ya Bapak Ibu. Jadi ini grup nanti ada bahasan khususnya. Secara umum inilah langkah awal ini ya. Ada di sini materinya itu yang ini sekarang itu adding file sudah, mencari organisasi sudah, reading sudah, importing content. Ini nanti ini pada materi lain, ada materi khususnya. Generating citation sudah tadi juga sedang bibliografi, sinkronisasi, export reference, nanti ada materi berikutnya dan sharing. Jadi saya pikir untuk materi pertama ini sudah cukup sampai di sini. Sekiranya ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya ke nomor nomor HP saya itu ini ya tadi nomor HP-nya. Ini ya nomor HP-nya itu, ini nanti nomor HP-nya bisa ini ya Bapak Ibu, silahkan nanti di sini
bisa hubungi saya di nomor ini jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lengkap tentang materi pertama ini. Ya, ini 0811 402 354. Ya, Bapak Ibu. Saya pikir contoh materi pertama ini dapat kita selesaikan secara ringkas. Terima kasih. Selamat